Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kristianus Tampani, dosen pada program studi pendidikan sejarah, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sinar Pancasila. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Pada semester ini, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satu mata kuliah yaitu Kajian Kebudayaan NTT pada semester 5. Mata kuliah Kajian Kebudayaan NTT memiliki bobot 2 SKS dengan rincian 16 kali pertemuan selama satu semester, termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini akan membahas tentang unsur-unsur kebudayaan NTT, dilihat dari unsur keanekaragaman kebudayaan di NTT, sistem kepercayaan masyarakat NTT, mata pencaharian masyarakat NTT, sistem perkawinan di NTT, serta unsur-unsur budaya khusus yang ada di NTT. Capaian pada mata kuliah ini terbagi menjadi capaian program studi yang dikaitkan dengan capaian kelulusan mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian pendidikan sejarah, yakni mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Mahasiswa mampu menguasai landasan filosofi, ruang lingkup sejarah, dan materi kesejarahan secara mendalam dan komprehensif untuk kepentingan pembelajaran. Mahasiswa mampu mengembangkan materi, teori-teori belajar, kurikulum, dan evaluasi pembelajaran. Mahasiswa mampu menguasai ilmu sejarah dan pendidikan sebagai ilmu dalam mengajarkan sejarah. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan secara umum tentang perkembangan sejarah dan pendidikan. Mahasiswa mampu mengelola pembelajaran sejarah secara efektif dengan menerapkan model dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Mahasiswa mampu melakukan pengajaran dan menerapkan langkah-langkah metode sejarah secara sistematis. Mahasiswa mampu menjelaskan peristiwa sejarah secara kronologis dalam pengajaran. Dari capaian program studi diturunkan ke dalam capaian mata kuliah atau CPMK, diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kebudayaan secara umum. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaitkan perkembangan kebudayaan NTT secara khusus dan kebudayaan Indonesia secara umum. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kebudayaan kuno dan kebudayaan modern. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebudayaan masyarakat NTT. Yang kelima, mahasiswa mampu menghubungkan kebudayaan di berbagai daerah di NTT. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yakni sistem DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana pendekatan pembelajaran yang menekankan pada 3 tahap, yakni pertama delivery, yaitu penyampaian materi atau saya memberikan sedikit pengantar terkait materi yang saya sampaikan. Lalu yang kedua, interaction, berkaitan dengan interaksi atau hubungan dosen dengan mahasiswa saat pembelajaran. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan assessment, yaitu evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya pakai yaitu ceramah untuk pemaparan materi atau memberikan pengantar terkait dengan materi yang saya bawakan. Lalu yang kedua, tanya jawab, diskusi, dan presentasi kelompok. Pada pertemuan kali ini saya menggunakan metode presentasi dan diskusi kelompok, di mana saya membuka pelajaran dengan memberikan sedikit gambaran mengenai materi yang dibawakan atau pengantar terkait materi pembelajaran yang dibahas. Setelah itu, saya memberikan kesempatan kepada kelompok yang bertugas
untuk mempresentasikan kerja kelompok sesuai materi yang sudah saya bagikan. Di akhir pertemuan, saya memberikan rangkuman atau kesimpulan untuk menutup perkuliahan. Yang berikut terkait dengan evaluasi. Evaluasi yang saya pakai selama ini ada 3 tahap, yaitu tugas atau tugas individu dan kelompok, lalu ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Ada beberapa komponen penilaian. Pertama, kehadiran bobotnya 15%. Yang kedua, soft skill berkaitan dengan keaktifan mahasiswa, bobotnya 15%. Yang ketiga, tugas bobotnya 10%. Yang keempat, UTS bobotnya 25%, dan kelima, UAS bobotnya 35%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya silahkan menonton video pembelajaran saya. Semua? Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit atau belum move on dari mantan, pacar, suami, istri? Tidak tahu? Tidak. Baik, sesuai pertemuan kita minggu lalu, kita sudah mulai dengan kontrak perkuliahan. Hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Dari minggu lalu saya sudah bagi ke dalam kelompok. Jadi hari ini kelompok pertama sudah siap? Sudah. Oke. Jadi pertemuan kemarin saya sudah sampaikan materi-materi yang akan kita bahas pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah kajian kebudayaan NTT. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas soal keanekaragaman kebudayaan di NTT. Kita lihat yang pertama soal keanekaragaman. Diambil dari 2 suku kata, yaitu aneka dan ragam atau beragam. Ya, seperti itu. Ada yang tahu aneka itu apa? Aneka berarti banyak, ya, banyak. Lalu beragam yaitu bermacam-macam atau berjenis-jenis. Ya. Kenapa dikatakan di NTT itu mempunyai kebudayaan yang beragam? Ya, misalnya kita lihat bersama di slide yang ditampilkan. Sumba terkenal dengan, bisa dilihat di slide yang saya tampilkan. Sumba terkenal dengan Marapu dan Pasola. Marapu itu apa? Ada yang tahu? Ya. Marapu itu salah satu kepercayaan tradisional yang ada di Sumba. Ya. Biasanya mereka lakukan untuk menghormati para leluhur, ya. Semacam membuat ritual adat kepada leluhur. Ya. Lalu yang berikut Pasola. Ada itu Pasola yang terkenal di Sumba. Pasola itu semacam kita bisa katakan bahwa perang. Ya. Pasola itu dilakukan dengan berkuda. Jadi ada laki-laki yang naik kuda lalu baku serang. Kelompok yang sana serang kelompok ini dengan menggunakan tombak. Tombak dalam hal ini kayu. Tentunya ujungnya dibuat tumpul. Jadi kita di sini terkenal dengan yang namanya budaya Bemau. Kalau kena lempar sakit masuk rumah Kakalu sembuh. Lalu yang berikut Manggarai, terkenal dengan budaya caci, salah satu tarian tradisional. Tarian namanya tarian caci atau tarian perang. Lalu yang berikut di Flores, terkenal dengan mahar atau bilis berupa gading. Malaka ada yang pakai gading? Ada yang pakai gading? Jangan gading. Uang saja kita, ya. Lalu yang berikut
terkenal dengan berburu ikan paus. Ada yang tahu Lembata? Itu terkenal dengan berburu paus pada bulan-bulan tertentu. Bulan Juli kalau saya tidak salah. Ya. Kalau Malaka ada yang tahu berburu buaya? Tidak ada tahu? Ya, kalau di Lembata terkenal dengan berburu ikan paus. Lalu Alor terkenal dengan buah kenari, lalu moko. Moko itu semacam gendang, gendang. Semacam kita lihat di kursi, tetapi di situ orang bisa bubur kalau saya tidak tahu. Lalu yang berikut sapo terkenal dengan gula merah. Itu orang bilang, oh itu nama gula merah selatan. Berarti itu manis. Ya, manis. Lalu rote terkenal dengan musik sandong. Timur terkenal dengan cendana. Umebubu atau rumah bulat di TTS. Loko di Teba atau TPU. Likurai TB terkenal di Belo dan Malaka. Jadi maksud saya adalah bahwa setiap daerah itu memiliki kebudayaan yang tersendiri atau kebudayaan yang khas, sehingga dikatakan kebudayaan yang beraneka ragam. Lalu yang berikut kita lihat tentang kebudayaan atau budaya. Ada yang bisa jelaskan atau mengenai sedikit tentang kebudayaan atau budaya? Ada yang bisa? Tentunya kita lihat kembali kepada budaya atau kata suku katanya budaya, yaitu salah satu atau sebuah kebiasaan. Tentunya kita punya kebiasaan yang minum mabok, bukan budaya sih sebenarnya. Tapi ada yang katakan bahwa minum kopi itu budaya. Sebenarnya tidak, kita yang salah tempatkan. Ya. Sebenarnya minum kopi itu sebagai salah satu pengantar. Orang simpan kopi dulu baru bisa ambil barang. Misalnya dalam acara adat atau Minang. Di kami di Dawang di atas gunung, misalnya kami bawa laki-laki bawa barang ke perempuan. Perempuan harus siapkan simpan kopi. Simpan kopi. Hanya laki-laki keluar dari laki-laki simpan barang, perempuan kasih keluar sopi. Tuang untuk keluarga laki-laki semua setelah minum itu baru perempuan disangkat barang-barang bawaan. Ya, seperti itu. Artinya sopi itu sebagai pengantar bukan sebagai budaya. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dan tetap dijalankan atau dilestarikan dari generasi ke generasi. Kita di sini di Kurai, Kurai TB. Budaya muncul dari pikiran akal budi, lalu menjadi adat istiadat yang berkembang atau maju dan pastinya super diunggah. Atau siapa yang sudah ubah kita punya budaya, misalnya budaya TB. Ada yang TB sambil kicomba, tidak ada toh? Ada yang dikurai sambil kicomba dan walas begitu, tidak ada. Kalau ada berarti orang itu. Kemudian di sana akan muncul yang namanya cipta atau munculnya ide, pikiran, lalu rasa. Lanjut. Rasa atau ekspresi manusia, lalu karsa yang berkaitan dengan adaptasi dengan lingkungan atau terhadap lingkungan. Ya, kebudayaan adalah ciri khas suatu daerah atau bangsa. Ciri khas, kenapa dikatakan ciri khas? Misalnya orang di Sumba kan kita tidak bisa samakan dengan orang Jawa, betul? Lalu dan sebagainya. Orang di TTS kita tidak bisa samakan dengan orang di Malaka atau di Leste atau di Mas. Tentunya berbeda. Kebudayaan muncul dari pikiran, di sana tumbuh adab, saling menghormati, tata krama, sopan santun dan sebagainya. Betul? Betul. Kira-kira itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita
saya beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan kelompok 1, siapa-siapa silakan maju. Selamat siang ibu semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas kelompok kami tentang keanekaragaman kebudayaan di NTT. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi kami mengenai keanekaragaman kebudayaan di NTT. Yang pertama, latar belakang kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Pedoman tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, nilai, norma, adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. Yang berikut, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya. Kata budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Budaya memiliki erat kaitannya dengan perilaku masyarakat sehari-hari, terutama dalam penggunaan akal budi dan logika. Baik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau kultur diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. Yang berikut 3 dimensi pokok kebudayaan. Dalam permenungan Ki Hajar Dewantara secara mendalam tentang kehidupan berbudaya masyarakat di bumi Indonesia, bahwa kebudayaan memiliki 3 unsur utama yang sama, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Yang pertama, cipta, merujuk pada kemampuan manusia untuk berpikir, menciptakan ide, dan menghasilkan pengetahuan dalam filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang berikut, rasa. Rasa merujuk pada ekspresi emosi dan estetika manusia dalam seni, sastra, musik, dan tarian. Yang berikut, karsa, merujuk pada upaya manusia untuk beradaptasi dalam lingkungan dan menciptakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, teknologi, dan adat istiadat. Itu menyangkut 3 dimensi pokok kebudayaan. Baik, yang berikut pengertian kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut James pada tahun 2013, ia mengartikan bahwa kebudayaan adalah sebuah kategori sosial. Kebudayaan dipandang sebagai seluruh cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Yang berikut, menurut Taylor pada tahun 1871, budaya atau kebudayaan merupakan sebuah satuan kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum, adat, dan banyak kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang berikut, menurut Ralph Linton pada tahun 1998 dalam bukunya The Cultural Background of Personality, memaparkan kebudayaan sebagai tingkah laku dan hasil laku yang kemudian ditularkan oleh anggota masyarakat. Pendapat tersebut didukung oleh Dawson pada tahun 2012 bahwa kebudayaan adalah cara hidup secara umum atau common way of life. Yang berikut, menurut Sutrisno pada tahun 2014, ia menambahkan kebudayaan sebagai rangkuman pandangan hidup, pandangan dunia, dan way of life yang ditradisikan dari generasi ke generasi. Yang berikut, menurut Koen Jaranindra pada tahun 1973, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia melalui proses belajar. Yang berikut, unsur-unsur kebudayaan.
Kebudayaan memiliki 3 wujud, yakni ideas atau ide berkaitan dengan gagasan yang muncul di masyarakat, dan yang berikut activities atau aktivitas berkaitan dengan pola kegiatan masyarakat. Kebudayaan memberi panduan nilai, norma, aturan, dan berperilaku. Yang berikut fungsi kebudayaan sebagai identitas. Kebudayaan membawa karakter unik setiap kelompok masyarakat. Sebagai perekat sosial, kebudayaan memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antar individu dalam masyarakat. Yang berikut sebagai sarana adaptasi. Kebudayaan membantu manusia beradaptasi dengan lingkungannya secara fisik dan sosial. Itu fungsi-fungsi kebudayaan. Yang berikut keanekaragaman kebudayaan NTT. NTT merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau besar dan kecil, juga mencerminkan kekayaan tradisi, adat istiadat, seni, bahasa, dan kepercayaan masyarakatnya. Ada beberapa suku utama di NTT, antara lain: pertama, suku Atomi Pahneto di Pulau Timor, memiliki sistem adat yang sangat menghormati tanah leluhur, dikenal dengan konsep Wisneno atau Tuhan, dan Uspa atau tanah leluhur. Yang kedua, suku Manggarai di Pulau Flores. Dia tersumba di Pulau Sumba, mengikuti sistem kepercayaan tradisional bernama Marapu yang masih dipegang sehingga saat ini. Keempat, suku Lamaholok yang berada di Flores Timor dan Adonana. Dia mempunyai tradisi levo yang melibatkan pengelolaan tanah secara komunal dan kental dengan adat istiadat setempat. Yang kelima, suku Rote di Pulau Rote, dikenal dengan budaya alat musik sasando dan tarian foti yang melibatkan gerakan ritmis sambil memegang kipas tradisional. Selain suku-suku utama tersebut, terdapat suku-suku kecil lainnya seperti Helong, suku Alor, dan suku Mbojo yang turut menambah keragaman budaya NTT. Yang berikut bahasa daerah. Yang pertama, bahasa Tetu digunakan di wilayah Timor Barat yang kini menjadi bahasa nasional negara Timor Leste. Berikut bahasa Sika digunakan oleh masyarakat Flores Timur, dan bahasa Manggarai digunakan oleh suku Manggarai. Bahasa Rote digunakan di Pulau Rote dan sekitarnya, dan setiap bahasa memiliki dialek dan ekspresi budaya yang khas, seringkali dipertahankan melalui cerita rakyat, lagu, dan tradisi lisan lainnya yang berada di NTT. Dia terkenal dengan pentingnya karena setiap daerah memiliki motif khas yang mencerminkan filosofi dan kepercayaan lokal. Contohnya motif Songya dari Manggarai, motif Kaif Tungkolo dari Timor, Marobo dari Malaka, dan lainnya. Yang berikut sasando, alat musik petik tradisional dari Rote yang terbuat dari daun lota. Tarian tradisional. Beberapa tarian tradisional yang terkenal diantaranya adalah tarian Caci dari Manggarai, tarian Likurai dan Tebe dari Belu dan Malaka, dan tarian Lego-Lego dari Ambon. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan dengan 2 sesi. Sesi pertama dibuka dengan 3 pertanyaan. Pada teman-teman, kasih waktu. Perkenalkan, nama saya Yohanes Desim. Saya ingin bertanya. Seperti yang kita ketahui tadi sudah dijelaskan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang khas, di mana setiap daerah memiliki kebudayaannya tersendiri. Pertanyaan saya, tolong jelaskan maksud sesuatu yang khas itu seperti apa? Karena yang kita lihat sekarang ini banyak dari kita yang lupa akan nilai-nilai hidup bersama. Sekian dan terima kasih. Silakan. Bertanya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Bronsa. Pertanyaan saya yaitu, tolong jelaskan kebudayaan itu seperti apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 tentang ciri khas kebudayaan. Kebudayaan
kebudayaan merupakan ciri khas suatu bangsa atau daerah. Kebudayaan seperti sebuah kebiasaan yang sudah mengakar, kuat dan dipertahankan sampai saat ini. Kebudayaan menjadi makna, tujuan, filosofi dan pandangan hidup sebagai kelompok masyarakat. Di sana tumbuh saling adab, tata krama, menghormati, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Kebudayaan lahir dari reaksi atas masifnya perubahan yang terjadi pada struktur dan kualitas kehidupan sosial atau sosial politik dan personal seseorang. Terima kasih. Baik, setelah saudara saya menjawab pertanyaannya, apakah dari Kak Yohanes ada sanggahan atau belum puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Jawabannya sangat pas. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Yohanes. Pertanyaan selanjutnya, terjadi tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Devi tentang dimensi kebudayaan. Volumenya dinaikkan sedikit, laki-laki volume. Dimensi kebudayaan sering diartikan sebagai hasil cipta, rasa, dan rasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum, kebudayaan memiliki beberapa dimensi pokok yang saling berkaitan. Ki Hajar Dewantara dalam penumpangannya secara mendalam tentang kehidupan berbudaya masyarakat Republik Indonesia, bahwa kebudayaan memiliki 3 unsur utama yang sama cipta, rasa, dan kasih. Saudara Dirti, apakah ada sanggahan? Tidak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Jelaskan kebudayaan itu seperti apa. Kebudayaan merupakan seperangkat sistem makna yang dimiliki setiap komunitas masyarakat untuk mengartikan hidup yang diungkapkan melalui sistem simbolik. Sistem makna tersebut membuat pandangan hidup, pandangan dunia, dan cara hidup yang menjadi dasar perilaku setiap anggotanya. Baik, untuk saudara Anis, apakah puas dengan jawaban itu? Sangat puas. Baik, untuk sesi pertama saya tutup dan saya buka sesi kedua dengan 2 pertanyaan. Jawab pertanyaan, silakan. Saya buka. 1, 2, siapa lagi? Ya, mungkin. Saya Simon. Saya langsung ke pertanyaan saja. Kami mempertinggal waktu. Sudah disampaikan tadi, unsur-unsur terkait kebudayaan salah satunya adalah bahasa. Di mana kita tahu bahwa bahasa menjadi unsur paling penting dalam kehidupan bersosialisasi. Oleh karena itu, kalau menjelaskan mengapa bahasa memiliki posisi penting dalam membaca kebudayaan. Terima kasih. Sekian pertanyaan saya. Setelah mendengar presentasi teman-teman kelompok 1 tentang keanekaragaman kebudayaan di NTT, di mana kita tahu juga bahwa NTT merupakan salah satu provinsi kepulauan yang terdiri dari gugusan-gugusan pulau besar dan kecil. Dan mungkin pertanyaan dari saya, kenapa kebudayaan NTT beraneka ragam? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sini. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebudayaan, untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, dalam berinteraksi dan berhubungan dengan sesamanya. Kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan diwariskan kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Oleh karena itu, bahasa mendapat porsi paling penting dalam analisa kebudayaan manusia. Baik, saat pertanyaan dari keanekaragaman kebudayaan di NTT. Nusa Tenggara Timur atau NTT merupakan provinsi di Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dan besar seperti Pulau Timor,
Flores, Lumba, Alo, Rote, dan Sabu. Berikut adalah uraian fungsi mengenai keanekaragaman kebudayaan di NTT. 1. Keanekaragaman suku dan etnis. 2. Bahasa daerah. 3. Kesenian tradisional. 4. Tradisi dan upacara adat. 5. Arsitektur tradisional. Dan 6. Kepercayaan lokal. Sambungan. Terima kasih. Jawaban dari Kakak Ance. Baik. Dari sekian banyak materi yang sudah kami paparkan, dan kami mengambil kesimpulan mengenai keanekaragaman kebudayaan di NTT. Jadi, keanekaragaman kebudayaan di NTT adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang luar biasa. Tradisi, seni, bahasa, dan kepercayaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun mencerminkan identitas masyarakat NTT yang unik. Upaya pelestarian budaya ini tidak hanya penting untuk menjaga kewarisan leluhur, tetapi juga untuk mendukung pariwisata dan memperkenalkan kekayaan budaya NTT ke dunia internasional. Oleh karena itu, kebudayaan adalah warisan paling berharga yang dimiliki manusia sebagai hasil dari interaksi kompleks antara akal, perasaan, dan kebutuhan hidup. Kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga sebuah sistem yang terus berkembang untuk menjawab tantangan kehidupan di masa kini dan masa depan. Baik, sekian dan terima kasih. Tangan dulu. Sekian hasil presentasi dan materi dari kami. Atas kerjasama dan partisipasi teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Baik, jadi terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi minggu depan kelompok 2 siap? Kelompok 2 siap? Baik. Jadi hal terakhir yang saya mau sampaikan bahwa tentunya kita yang ada dalam sini mempunyai kebiasaan, budaya, adat istiadat yang ada di kampung atau daerah kita masing-masing. Tentunya itu kita jadikan sebagai sebuah kekuatan, kita jadikan sebagai sopan santun, kita jadikan sebagai tetap ramah untuk kita bergaul di dalam masyarakat, baik di lingkungan sekitar kita, di rumah, di kampus, atau dimanapun kita berada. Dan sampai apa yang kita punya, kita jadikan sebagai sebuah kekuatan bahwa saya ini yang paling hebat. Tidak, di muka bumi ini tidak ada yang hebat, semua kita sama. Oleh karena itu kita tetap bersyukur untuk kebudayaan yang ada di hidup kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.